Hari pertama belajar farmasi pakai buku Dipiru edisi ke-12. Jadi yang gue pelajari hari ini adalah tentang heart disease, yaitu mengenai ischemic heart disease yang terbagi ke dalam acute coronary syndrome dan juga stable ischemic heart disease. Yang mana di sini kita sudah ketahui bahwa untuk stable ischemic heart disease ini adalah kondisi yang lebih bersifat kronik ya daripada jenis acute ya coronary syndrome. Yang mana jenis acute coronary syndrome ini pun dia terbagi ya ke dalam 3 jenis ya, yaitu unstable angina, kemudian juga non-ST elevation myocardial infarct dan juga ST elevation myocardial infarct. Kemudian bagaimana etiologi dan juga patofisiologi dari stable ischemic heart disease? Oke, jadi pada prinsipnya etiologi dari stable ischemic heart disease itu terkait dengan imbalance ya atau ketidakseimbangan antara oksigen supply dan juga demand, yang mana myocardial oxygen supply atau MVO2 ya itu tergantung kepada berbagai macam hal di sini ya, demand dan supply-nya itu, yang kemudian juga yang menjadi bentuk patofisiologinya adalah adanya plak atherosclerotic ya dalam stable ischemic heart disease ini. Yang menjadi pencirinya adalah plaknya itu lebih stable ya daripada yang ada pada jenis acute coronary syndrome ya, yang mana kalau pada acute itu plak atheroscleroticnya lebih stable, lebih unstable gitu ya daripada yang stable ischemic gitu ya. Nah, ketika mempelajari soal topik ini saya melihat suatu hal yang menarik ya, karena simply konsep yang biasanya ada dalam ilmu ekonomi, yaitu konsep supply and demand, ternyata pun bisa dibawa dan juga diterapkan ya dalam kita mempelajari supply and demand dari oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel di otot jantung kita seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa myocardial oxygen demand ya, itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya. Yang pertama mungkin di sini adalah HR ya atau heart rate, yang mana nih kalau heart rate-nya atau laju denyut jantungnya itu lebih tinggi, ya, maka lebih besar pula kebutuhan demand permintaan ya untuk oksigen ya, karena mungkin heart rate yang lebih tinggi di situ membutuhkan energi yang lebih tinggi juga, yang mana kita tahu ya bahwa energi yang lebih tinggi berarti sel itu perlu juga oksigen yang lebih banyak gitu dari biasanya. Yang selanjutnya adalah contractibility atau kemampuan si jantung itu ya untuk bisa menghasilkan kontraksi seperti itu ya. Yang kemudian selanjutnya adalah intramyocardial wall tension ya atau tekanan di dalam otot jantung itu sendiri, di dalam ventricular cavity-nya, yaitu ini dipengaruhi oleh setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ukuran dari rongga ventrikular itu sendiri, yang mana kalau dia lebih besar ya, maka lebih tinggi juga untuk bisa menghasilkan sistol seperti itu. Lebih tinggi energi ya untuk bisa menghasilkan sistol. Yang mana kalau misalkan dia ukurannya lebih kecil, maka lebih sedikit pula energi ya. Namun biasanya memang ukuran dari ventrikular itu akan lebih besar ya, tergantung kepada aktivitas fisik yang biasa dialami oleh orang-orang ya. Kemudian juga blood pressure atau tekanan darah, yang mana ini kalau makin tinggi tekanan darah maka juga butuh energi yang lebih tinggi untuk bisa menghasilkan tekanan sistol gitu ya. Kemudian juga tentu saja adalah massa otot dari ventrikular sendiri ya, yaitu kalau dia massanya tuh lebih besar maka lebih mudah pula untuk bisa mencapai sistol seperti itu. Yang mana di sini ya
ada suatu konsep ya, kalau misalkan massa ventrikular itu hypertrophy, itu bisa jadi malah terjadi hal yang sebaliknya, yaitu eh, akan kalau misalkan vaskularisasi terhadap massa otot itu tidak merata, itu justru akan mengakibatkan risiko yang lebih tinggi untuk bisa tidak tercukupinya demand dari oksigen ya ke dalam massa otot yang sedemikian besar itu. Oleh karena itu mungkin kondisi hipertrofi pun pada jantung sebenarnya bisa berbahaya. Hal ini mungkin ya karena hal tersebut ya, ketidakseimbangan antara demand dan juga supply gitu ya dari oksigen ke otot jantung tersebut. Kemudian apa yang sesungguhnya mempengaruhi supply ya dari miokardial oksigen seperti itu ya ke otot jantung. Nah, jadi yang mempengaruhi supply dari oksigen ya ke otot jantung itu mungkin ada beberapa faktor ya di sini. Yang pertama adalah aliran darah ke arteri koroner itu sendiri begitu ya. Yang mana di sini kalau aliran darahnya itu ya, pertama kita lihat dulu ya. Vessel atau arteri koroner itu di dalam jantung itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu jenis yang lebih besar dan juga lebih kecil seperti itu ya. Larger coronary artery dan juga smaller coronary artery. Nah, bentuknya itu mungkin dia seperti percabangan seperti itu ya. Misalkan ini arteri koroner yang larger. Ini kalau dia bercabang dua seperti ini, dia ini menjadi yang smaller arterial coronary. Smaller coronary artery seperti itu. Nah, di sini larger coronary artery itu bisa disebut sebagai R1 atau dia conductance vessel atau epicardial vessel, atau yang smaller ya, yang lebih kecil percabangannya ini disebut sebagai resistant vessel ataupun arterioles atau intramyocardial vessel seperti itu. Jadi sinonimnya tuh banyak seperti itu ya. Nah, di sini si resistant vessel ini dia punya semacam mekanisme auto regulasi ya terhadap exertion ya, terhadap peningkatan aktivitas fisik yang dialami oleh seseorang seperti itu. Yang mana kalau misalkan aktivitas seseorang itu cukup berat seperti itu, dia akan mengakibatkan dilatasi pada si intramyocardial vessel ini sendiri. Yang mana dilatasi ini biasanya diakibatkan oleh berbagai macam vasodilator seperti mungkin nitric oxide seperti itu. Yang mana di sini si arteriol ini ya intramyocardial vessel itu hanya terdilatasi pada saat kondisi exertion. Kalau pada saat kondisi istirahat dia juga berdilatasi, yang mana ini terjadi pada saat ketika R1 ataupun larger coronary artery itu mengalami ateroma ya, mengalami penumpukan plak aterosklerosis. Hal ini mengakibatkan si intramyocardial vessel yang harusnya itu tidak terdilatasi pada saat istirahat, dia malah akan terdilatasi seperti itu, karena mungkin si larger CA-nya, coronary artery-nya ini sudah menyempit, sehingga ya untuk mencukupi kebutuhan oksigennya dia juga mesti harus berdilatasi seperti itu kan. Jadi hal ini akan mengakibatkan dilatasi pada intramyocardial vessel itu akan terjadi secara terus-menerus seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya untuk kali ini terkait dengan ini mungkin masih bahasan patofisiologi dari stable ischemic heart disease. Kita jumpa lagi di video selanjutnya besok ya mungkin. Bye.